Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah statistika. Misalnya di sini kita mempunyai soal latihan dan data ada misalnya di sini data memiliki 6 kelas 1 2 3 4, 5, 6. Nah, di sini ada frekuensinya dan yang ditanyakan itu mean, median, modus, kuartil 1, desil 5 dan persentil 92. Nah, setelah itu kita masuk kepada mean yang ditanyakan atau nilai rata-rata. Jadi kita masukkan data dari soal tersebut. Nah, begitupun dengan frekuensinya. Di sini nilai tengah kita ambil dari data di mana nilai tengah dari 41 sampai 45 adalah 43. Begitupun dengan seterusnya. Nilai dari 46 sampai 50 adalah 48. Nah, hasil dari FI dikali XI yaitu 6 dikali 43 hasilnya 258. 12 dikali 48 hasilnya 576. Begitupun dengan seterusnya. Adapun hasil dari FI kali XI yaitu 4460. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus nilai rata-rata, yaitu yang pertama X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Nah, sigma FI kali XI itu hasil dari sini. Jadi kita masukkan 4460 dibagi sigma F yaitu hasil dari frekuensi. Di sini di sini semuanya dijumlahkan. Jadi hasilnya 80. Begitupun dengan sebaliknya semuanya dijumlahkan jadi hasilnya 4460. Jadi 4.460 dibagi 80 hasilnya 55,75. Baik, selanjutnya kita ke median. Di sini kita masukkan data dan frekuensi. Hasil dari frekuensi adalah 80. Nah, selanjutnya itu frekuensi kumulatif. Ini tabel baru. Jadi, untuk mendapatkan frekuensi kumulatif di mana di sini ada frekuensi, kita tulis di sini 6 dan untuk mendapatkan hasil setelah dari 6 di sini 6 ditambah, di sini dijumlah 6 ditambah 12 hasilnya 18, 18 ditambah 20 hasilnya 38, begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Di sini letak sama dengan n dibagi 2 sama dengan 80 nah, nilai dari n yaitu 80. Nilai dari N adalah 80, jadi 80 dibagi 2 hasilnya 40. Selanjutnya kita masuk ke rumus selanjutnya yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi FM dikali P. Nah, di sini kan nilai tengahnya 40. Jadi untuk mendapatkan nilai tengah di sini kan 38, jadi 39 sampai 62 di situ terdapat nilai 40. Jadi nilai tengahnya yaitu yang ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari TB. Dari mana dapat 55,5? Kita ambil dari sini yaitu 56. Jadi 56 dikurang 0,5 hasilnya 55,5 ditambah 40 n per 2 hasil dari 40. Nah, dikurang 38 hasil dari 38 yaitu frekuensi kumulatif sebelum nilai median. Sebelum nilai median yaitu 38. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, dikurang 24 yaitu frekuensi FM merupakan frekuensi median 24. Nah, FM-nya adalah 24 dikali
dikali 5. Hasil dari 5 yaitu di sini ada nilai sebelumnya kita pilih, sembarang dipilih, misalnya 41 sampai 45 kita hitung. 41, 42, 43, 44, 45. Nah, ada 5 angka aja. 5 angka, jadi tulis di sini dikali 5. Nah, kita turunkan hasilnya. 40 dikurang 38 hasilnya 2, dibagi 24 dikali 5. Nah, di sini 2 dikali 5 hasilnya 10, dibagi 24. Di sini kita bulatkan, 10 dibagi 24 hasilnya 0,41. Nah, di sini kita jumlah semua. 55,5 ditambah 0,41 hasilnya 55,91. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modus. Jadi untuk menentukan kelas modus di sini kita mengambil nilai frekuensi yang paling tinggi. Jadi nilai frekuensi yang paling tinggi adalah 24. Jadi kelas modusnya adalah 56 sampai 60. Nah, di sini kita tentukan TB, D1, D2 dan 1. 1 ini hasil dari pi yaitu tetap 5. Jadi TB-nya yaitu 56 dikurang 0,5 hasilnya 5,5. D1 24 dikurang 20. Nah, dari mana dapat 20? Dari nilai frekuensi sebelumnya. Jadi 20. Jadi di sini 24 dikurang 20 hasilnya 4. Selanjutnya D2, 24 dikurang 10, hasil dari 10 kita ambil dari nilai sesudah dari frekuensi. Jadi 24 dikurang 10 hasilnya 14. Jadi kita masukkan rumusnya. Di sini rumusnya MO sama dengan TB dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali pi. Jadi TB-nya itu 55,5 ditambah D1 hasilnya 4 dibagi D1 lagi ditulis 4 tambah 14 dikali 5. Nah, di sini 55,5. Nah, 4 dikali 5 hasilnya 20. 4 ditambah 14 hasilnya 18. Jadi 55,5. Jadi di sini 20 dibagi 18 ini dibulatkan jadi 1,1. Jadi 55,5 ditambah 1,1 hasilnya 56,6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kuartil 1. Seperti yang dipertanyakan kuartil 1. Jadi rumusnya yaitu letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Jadi 1/4 dikali 80 hasilnya 20. Nah, dari mana dapat 80? Nilai N adalah hasilnya 80. Nah, untuk menentukan kelas dari 20, di sini kita mengambil nilai dari misalnya dari 18, frekuensi kumulatif 18. Nah, dari 19 sampai 38 di situ terletak ada nilai 20. Jadi kita ambil kelas tengah dari 51 sampai 55. Nah, kita masukkan rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 kali N dikurang FK Q1 dibagi FP kali Pi. Jadi nilai dari TB yaitu 51. Nah, 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5. 1/4 kali N hasilnya itu yang sudah dijumlahkan itu 20. Hasil dari FK Q1 yaitu frekuensi kumulatif kuartil 1 sebelumnya. Jadi 38 nilai sebelumnya adalah 18. Kita masukkan 18 dibagi FQ nilai frekuensi kuartil yaitu 20. Di sini 20
kita masukkan nilainya 20 dikali 5. Kita turunkan. Nah, 20 dikurang 18 hasilnya 2 dikali 5. Hasilnya 2 dibagi 20 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 hasilnya 10. Diturunkan 20, jadi kita bulatkan di sini. 10 dibagi 20 hasilnya 0,5. Jadi 50,5 tambah 0,5 hasilnya 51. Selanjutnya saya akan menjelaskan desil 5. Jadi rumusnya yaitu letak D5 seperti yang dipertanyakan 5. Jadi saya tulis 5 dibagi 10 dikali N sama dengan 5 dibagi 10 N hasil dari 80. Jadi 5 dibagi 10 dikali 80 hasilnya 40. Hasil dari 40. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya. D5 sama dengan TB ditambah 5/10 dikali N dikurang FKD5 dibagi FD dikali Pi. Jadi untuk menentukan nilai tengah dari desil 40, di sini kita ambil contoh angka dari 38. Nah, di sini 39 sampai 62, 39, 38, 39, 40. Nah, di situ selisih dari situ ada nilai dari 40. Jadi kita ambil 62. Nilai tengahnya yaitu nilai tengah dari desil yaitu 56 sampai 60. Jadi kita masukkan TB-nya. Nilai dari TB yaitu 56. 56 dikurang 0,5 hasilnya 55,5 ditambah 5/10 dikali N hasilnya yaitu 40. Nah, FKD5 yaitu frekuensi desil sebelum. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 38 sebelum dari nilai dari desil yaitu 38. Kita masukkan 38 dibagi FD-nya yaitu 24. Frekuensi desil. Nah, 24. Kita masukkan 24 dikali 5. Kita turunkan. Nah, 40 dikurang 38 hasilnya 2 dibagi 24 dikali 5. Turunkan. 2 dibagi 2 dikali 5 hasilnya 10 dibagi 24. Nah, di sini kita turunkan. 10 dibagi 24 hasilnya 0,41. Jadi 55,5 ditambah 0,41 hasilnya 55,91. Baik, selanjutnya saya menjelaskan persentil 92. Kita cari letak persentil 92 dulu. Jadi kita tuliskan sesuai yang ditanyakan 92. Jadi 92 dikali N dibagi 100 sama dengan 92. Nilai N adalah 80 dibagi 100. Jadi 92 dikali 80 dibagi 100 adalah 73,6. Nah, untuk menentukan nilai tengah dari 73 di persentil, kita cari misalnya di sini 72, 73 sampai 80. Selisih dari 72 sampai 80 terdapat nilai dari 73. Jadi kita pilih 80. Jadi nilai tengah dari persentil adalah 66 sampai 70. Kita masukkan rumusnya. P92 sama dengan TB ditambah 92 dikali N dibagi 100 dikurang FKP 95 dikali Pi dibagi FP. Jadi kita masukkan nilai TB. Nilai TB yaitu 66. Jadi
66 dikurang 0,5 hasilnya 65,5. Ditambah kita masukkan 92 dikali N dibagi 100, itu hasil dari 73,6. Kita masukkan 73,6 dikurang FKP 95. FKP adalah frekuensi kumulatif persentil 95 sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah 72. Kita masukkan nilai dari 72 dikali 5 dibagi 8. FP, nilai persentil. Kita ambil dari sini 8. Nah, kita turunkan 73,6 dikurang 72 yaitu 1,6 dikali 5 dibagi 8. Kita turunkan 65,5 ditambah 1,6 dikali 5 hasilnya adalah 8 dibagi 8. Jadi di sini kita bulatkan 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah, di sini 65,5 ditambah 1 itu hasilnya 61,5. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.